Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Di sisi lain langit berbintang, orang itu menjadi sunyi, tetapi ada gelombang besar yang mengaduk di dalam dirinya. Dia dalam hati berpikir bahwa ahli ini benar-benar mendominasi. Apakah dia akan melawan ketiga raja abadi itu sampai mati? Dia ingin melihat orang itu dengan jelas, melihat penampilan seperti apa yang dia miliki, tetapi kultivasi Si Hao sekarang dalam dan tak terukur, bagaimana mungkin sembarang orang bisa melihatnya. Di sekelilingnya, energi kacau merasuki udara, sangat misterius. Dia tampak seperti seorang kaisar yang telah ada sepanjang waktu, mampu memandang rendah domain abadi. Kehadirannya sangat mengerikan. Hanya sepasang mata sedingin es yang menembus kabut seperti bilah, pancarannya menyilaukan. Sampai-sampai bahkan si Zongtian dan Ahman dikelilingi oleh auranya, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada mereka. Mereka semua dilindungi dalam domain yang kuat. Teman Dao, karena seperti ini, aku tidak akan mencoba menasihatimu sebaliknya. Anda harus melakukan hal-hal sesuai keinginan Anda. Orang lain di langit berbintang berkata, tidak pernah menunjukkan dirinya selama ini, juga bersiap untuk mundur. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi mereka, seberapa tajam kesadaran surgawi mereka. Dia merasakan bahaya, mengetahui bahwa jika dia terlibat lebih jauh, kemungkinan besar itu akan menjadi karma yang hebat. Selamat tinggal. Dia memilih untuk menjauh dari masalah ini. Namun, ada suara lain yang terdengar di langit berbintang, mendesaknya untuk tetap tinggal. Senior, tindakannya sangat kejam, merugikan pembudidaya generasi kita. Saya harus meminta diri Anda yang terhormat untuk membantu kami. Dia memohon melalui indera surgawi, tetapi dia tidak tahu bahwa sekarang 10 roh primordial Si Hao bergabung bersama. Keterampilan daunnya telah membuat terobosan luar biasa, menjadi sangat tinggi. Kecuali mereka adalah ahli luar biasa yang mencoba menyembunyikan percakapan kehendak surgawi, dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Kita pergi, orang ini terlalu ganas. Pakar misterius di langit berbintang berkata. Senior, saya harus meminta Anda untuk mengambil tindakan. Jika kamu bisa menahannya hari ini, leluhurku Ao Cheng Immortal King akan mengingat kebaikanmu. Kata orang itu. Ci. Orang itu jelas merasakan sesuatu, melepaskan energi kacau, membungkusnya di sekitar cucu Ao Cheng, melindunginya di sisinya. Cucu Ao Cheng, karena ada hubungan ini, maka kamu tidak perlu pergi hari ini. Kata Si Hao. Di kosmos yang gelap, Si Hao melangkah keluar, langsung muncul di depan mereka. Ruang di antara alisnya bersinar, meletus dengan energi pedang, meretas ke arah langit berbintang yang berlawanan. Teman Dao, tolong bersikap lunak. Pakar itu menghentikannya. Saya tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama dengan mereka. Jika Anda akan berdiri di jalan saya, maka Anda akan menjadi musuh saya. Si Hao berkata dengan tenang. Hong. Pada saat ini, energi pedang melonjak, semua cahaya pedang kekacauan utama ini ditembakkan dari antara alisnya. Itu benar-benar tak terbendung, pancarannya terlalu menakutkan, cukup untuk menebas makhluk abadi dan membunuh iblis. Di sisi lain, ahli misterius itu membawa cucu Ao Cheng bersamanya, berbalik untuk pergi. Cucu Ao Cheng, ini jelas merupakan fosil hidup, kultivasinya mencapai langit. Namun, itu tergantung pada siapa dia dibandingkan. Saat ini, dia benar-benar bukan apa-apa. Dia adalah raja setengah abadi, kultivasinya sudah beragam. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, dia sebelumnya ingin menemukan cara untuk menerobos, tetapi semua usahanya gagal. Peng! Hamparan langit berbintang ini hancur. Energi pedang yang kacau terbang keluar dari dahi Si Hao, sekarang sudah tidak lebih lemah dari Chaos Calming Art yang berfokus pada memelihara roh primordial. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan diselesaikan olehnya, setelah dibuat utuh, itu menyebabkan jenis hasil seperti ini. Roh primordialnya juga bisa menjadi tidak dapat binasa dan menghasilkan energi pedang. Tempat ini terlalu menakutkan. Langit berbintang hancur, banyak bintang besar berubah menjadi debu kosmos.
Kamu seharusnya tidak mendorong orang lain terlalu jauh. Orang itu mundur, membawa cucu Ao Cheng menuju domain berbintang lain. Dengan melindungi musuhku, bukankah ini yang kamu katakan padaku bahwa kamu ingin menjadikanku musuhmu melalui tindakanmu? Si Hao menekan ke depan, ekspresinya menjadi dingin. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Pakar itu berkata dengan dingin, dengan cepat melarikan diri. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini, membawa cucu Ao Cheng ke wilayahnya. Begitu mereka sampai di sana, Raja Abadi Ao Cheng secara alami akan mengambil tindakan. Hong. Namun, bagaimana mungkin si Hao membiarkan musuhnya pergi? Sebuah tangan menyerang, tangan ini menutupi langit, semua yang ada di bawah seluruh langit berbintang ini ditutupi olehnya. Kamu. Orang itu benar-benar kuat. Dia dengan cepat melawan, seorang Phoenix Wing Rancer muncul di tangannya, kuat dan ganas, menyerang ke arah tangan besar si Hao. Sial. Dunia bergetar hebat, membuat semua orang di sini terkejut. Kekuatan pihak lain terlalu besar. Senjata yang telah dia sempurnakan dengan cermat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar mengeluarkan suara kaca, menghasilkan retakan. Sepotong pedang Phoenix Wing Rancer patah. Pada saat yang sama, bahunya dipukul. Energi pedang kekacauan utama yang dilepaskan dari antara alis si Hao tak terbendung, meretas ke dalam daging pihak lain, membuat tempat itu menghasilkan semburan darah. Ah! Orang ini berteriak, membawa kemarahan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri ke kosmos. Kamu melindungi musuhku, jadi kamu adalah musuhku. Saya akan membunuhmu. Si Hao merilis peringatan terakhir. Pikiran orang ini tenggelam. Dia melemparkan seluruh kekuatannya, melemparkan cucu Ao Cheng ke kota raksasa yang jauh yang berada di wilayah keluarga Ao. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, sejauh ini sudah cukup bagus. Dia bukan seseorang di level Ao Cheng, tidak perlu bentrok langsung. Ini terutama ketika pihak lain bahkan tidak fokus padanya. Peng! Daging si Hao seperti inti pedang yang paling menakutkan, membelah kekosongan, segera muncul di depan kota raksasa itu. Hentikan dia! Cucu Ao Cheng berteriak. Dia mengorganisir sekelompok ahli untuk menghadapi musuh, mengaktifkan altar pada saat yang sama, bersiap untuk memberitahu klan dan meminta bala bantuan. Namun, semuanya sudah terlambat. Si Hao bergegas, altar kota raksasa itu meledak. Mereka yang menghalangi jalannya meledak, sekelompok ahli sekarat. Tangan besar si Hao jatuh. Meskipun itu adalah cucu Ao Cheng, kekuatannya sangat hebat setelah berkultivasi untuk waktu yang tidak terbatas, dia masih tidak dapat menahan kekuatan ini, tubuh dan jiwanya terhapus di tempat. Hong Long. Meskipun si Hao tidak melepaskan pembantaian besar, ketika dia bergegas, kota ini masih retak, seluruh langit berbintang hampir meledak. Membunuh. Si Hao mengambil tindakan dengan kuat. Dia tahu tempat seperti apa yang dia datangi. Ini adalah tempat di mana Ao Cheng memerintah, Kosmos Ao Cheng. Sekarang dia ada di sini, dia tidak merasa was-was. Meskipun dia tidak ingin melakukan pembersihan darah, dia harus menyeret semua keturunan langsungnya, membantai jalannya ke tempat pengasingan Ao Cheng. Tidak bagus, leluhur Ao Ling meninggal. Dia meninggal di Woodstar Heaven. Ketika informasi ini dirilis, kosmos keluarga Ao segera memasuki kekacauan. Semua orang tercengang. Cucu seorang raja abadi meninggal. Siapa yang melakukan ini? Untuk berani menghadapi musuh di tingkat raja abadi Ao Cheng, ini harus menjadi ahli luar biasa yang baru saja kembali dari laut alam. Hong. Hari itu, sesosok muncul di salah satu kota raksasa keluarga Ao yang sangat terkenal. Sebuah lengan terulur, menangkap ahli paling kuat dari tempat ini. Surga! Banyak orang berteriak. Ini adalah murid langsung Raja Abadi Ao Cheng yang mengabaikan tempat ini. Meskipun dia belum menjadi Raja Abadi, dikabarkan bahwa keterampilan daunnya sangat menakutkan, dipandang sebagai seseorang yang memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat Raja Abadi. Namun, apa yang semua orang lihat hari ini? Seseorang menangkapnya dari manornya dengan satu genggaman. Itu kamu? Kamu kecil, orang ini berteriak, wajah terkejut, mengenali si Hao.
Namun, sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata berikutnya, dia dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh si Hao. Ao Cheng, dasar orang tua, merangkak ke sini sekarang juga. Sekarang setelah saya turun, yang pertama saya selesaikan adalah Anda. Teriak si Hao. Suaranya mengguncang langit, para ahli dari semua sisi mengungkapkan ekspresi terkejut. Ao Cheng adalah sosok yang tangguh, bahkan setelah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang berani menentangnya. Hari ini, apakah benar-benar akan ada ahli luar biasa yang akan menghadapinya? Beberapa orang dalam hati cemas, merasa semakin takut terhadap Realm Sea. Monster yang datang dari sana terlalu menakutkan, setiap tahun, mereka lebih kuat dari yang terakhir, sangat kuat. Namun, Ao Cheng tidak muncul. Meskipun ahli kuat ini datang, kediamannya masih sunyi. Hong. Si Hao turun ke tanah kuno tempat tinggal Raja Abadi Ao Cheng. Ini adalah benua yang telah melayang selama jutaan dan jutaan tahun. Ada sebuah kota di atasnya, di dalam kota itu ada tempat tinggal yang tak tertandingi. Hari itu, kota raksasa itu hancur. Sebuah kaki besar turun, menghancurkan tembok kota seperti gunung iblis, serta menara gerbang kota, menghancurkan kota Raja Abadi ini. Ao Cheng, keluar dari sini sekarang juga. Si Hao berteriak, memasuki kota. Namun, Ao Cheng tidak keluar. Beberapa orang merasa bahwa Ao Cheng tidak ada di sini, atau bagaimana dia bisa menerima penghinaan semacam ini. Semua orang yang menghalangi jalanku akan mati. Teriak si Hao. Dia melihat bahwa ada beberapa yang ingin menghentikannya, para ahli Dao abadi ini. Namun, sebagai hasilnya, ketika dia menunjukkan, seberkas cahaya terbang keluar, membuat orang-orang ini meledak di udara, kabut berdarah berhamburan keluar. Ini terlalu mengejutkan, membunuh makhluk abadi hanya dengan satu ujung jarinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya sama sekali. Kamu siapa? Seseorang dengan otoritas besar dan status yang sangat mulia di keluarga Ao muncul. Dia adalah penerus Ao Cheng, dan juga putra satu-satunya yang masih hidup. Ao Cheng selalu mengasuhnya, berharap untuk mendorongnya ke alam Raja Abadi, hampir berhasil beberapa kali. Namun, alam kultivasi itu terlalu misterius, selalu sedikit meleset. Orang-orang Ao Cheng akan mati. Teriak si Hao. Dia tidak peduli siapa orang ini. Semua orang yang berdiri di jalannya dan menanggung permusuhan yang kuat terhadapnya hanya perlu ditangani dengan tegas. Hong Long. Orang ini sangat kuat, berani melawan si Hao. Namun, dia sangat menderita hanya dari pertukaran pertama, lengannya retak. Kemudian, dengan suara pu, itu berubah menjadi ledakan darah. Ah! Dia mengeluarkan raungan. Lengannya yang patah pulih kembali. Dia menarik senjata, menyerang si Hao. Namun, bagaimana dia bisa menjadi lawan Huang? Akhir sudah jelas. Dia terbunuh, darahnya memercik ke seluruh istana raja yang abadi. Ao Cheng, kamu hal-hal lama, apakah kamu benar-benar tidak di sini? Si Hao tidak membantai orang yang tidak bersalah, tetapi dia juga tidak membiarkan istana ini pergi. Dia langsung menyerbu masuk, menyapu semua yang bisa dia bawa. Obat abadi, menurutmu kemana kamu akan pergi? Anda bisa mengikuti saya mulai sekarang. 5 jari si Hao terbuka, menahan sebatang obat abadi yang berumur panjang dan mengambilnya. Ada terlalu banyak hal surgawi di sini, nilainya mencengangkan. Namun, sangat disayangkan bahwa kediaman di kedalaman istana Raja Abadi ditutup, tidak ada cara untuk membukanya. Kecuali Ao Cheng mati, bahkan jika seorang ahli mencoba untuk mengaktifkan tempat ini dengan paksa, seluruh tempat tinggal akan runtuh. Pada saat itu, jutaan dan jutaan tahun akumulasi akan naik dalam asap. Di mana Ao Cheng? Berbicara, si Hao menginterogasi orang-orang Ao Cheng. Hari itu, domain abadi terguncang. Seseorang mengambil tindakan dengan kuat, membantai jalan mereka ke istana Raja Abadi. Ini adalah masalah besar. Itu karena itu adalah istana Ao Cheng. Dia adalah salah satu individu yang paling kuat, terkenal di antara raja-raja abadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tetap kuat begitu lama? Kemudian,
Ada lebih banyak detail yang menyebar, memicu keributan besar. Cucu Ao Cheng dan putra satu-satunya terbunuh hari itu, benar-benar mengerikan. Yang mengambil tindakan terlalu mendominasi, justru berani melakukan ini. Cucu Ao Cheng adalah raja setengah abadi, putra satu-satunya bahkan lebih tangguh, mewarisi darahnya. Namun, mereka mati begitu saja. Ao Cheng akan menjadi gila. Di domain abadi, semua klan membahas masalah ini dengan penuh semangat. Pada akhirnya, berita keluar. Semua orang tahu di mana Ao Cheng berada, kemana dia pergi. Ao Cheng, Taisi dan Yuan Chu memasuki Laut Realem. Informasi ini menyebar ke seluruh dunia. Untuk apa mereka pergi ke Realem Sea? Segera setelah itu, ada rumor rahasia yang menyebar. Ao Cheng, Taisi, dan Yuan Chu memasuki Laut Realem untuk bertemu dengan seorang senior tua, yang ingin membimbingnya kembali, mengundangnya ke domain abadi. Ekspresi mereka berubah, semuanya sangat terkejut. Senior tua, status seperti apa yang dia miliki, bahkan 3 Raja Abadi yang agung perlu dengan hormat memanggilnya senior mereka. Ao Cheng, karena kalian semua menuju ke Realem Sea, maka aku akan menuju ke sana untuk membunuh kalian semua di Realem Sea, selesaikan karma ini. Hari itu, suara Huang ditransmisikan, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh. Dia tidak menyembunyikan niatnya, langsung menyatakannya, terlalu langsung. Kemudian, dia membawa kakek 15 dan Ahman kembali ke kediaman mereka, menyuruh mereka tinggal di tanah pengasingan Tuan Ahman, mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak bisa pergi. Si Hao pergi. Dia akan membunuh Raja Abadi, menyelesaikan karma ini untuk mencegah ketiga Raja Abadi besar itu mengancam orang-orang di sisinya. Dia akan menyelesaikan bencana ini dengan pertempuran hebat. Si Hao pergi, dengan tegas melanjutkan perjalanannya. Di belakangnya, arus bawah Immortal Domain mengalir, semua klan berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa orang ini? Dia mengambil tindakan dengan sangat kuat, menyerang dengan sangat mendominasi, sebenarnya tidak takut pada 3 Raja Abadi yang agung. Ada juga yang ingin mengetahui identitas makhluk ini, tapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketika mencapai ahli tingkat Raja Abadi, menjadi sangat sulit untuk dipastikan. Batuk-batuk-batuk. Seorang master ramalan terus-menerus batuk darah, rambutnya yang panjang segera mengering dan layu, bahkan tubuhnya tidak memiliki kekuatan kehidupan masa lalunya, kulitnya kurang berkilau, menderita rebound. Ini masih hasil ketika dia memilih untuk berhenti terlebih dahulu, atau konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Ada yang aneh. Siapa yang memiliki dendam dengan 3 Raja Abadi? Ketika kita memikirkannya dengan hati-hati, dalam beberapa era besar baru-baru ini, tidak banyak orang seperti ini. Seorang Raja Abadi berkata pada dirinya sendiri seperti ini. Dia juga bertanya-tanya siapa orang ini. Seseorang dari level ini sangat kuat, dia secara alami tidak akan memperhatikan pembudidaya tingkat yang lebih rendah, terutama seorang anak muda dari 3 Raja Abadi yang terbunuh di alam bawah. Di masa lalu, banyak ahli sudah menolak untuk percaya bahwa si Hao dapat mencapai status Raja Abadi. Bahkan jika ketiga ahli hebat itu tidak turun untuk menghabisinya, dia secara alami masih akan dikalahkan sendiri. Raksasa Immortal Domain tidak terlalu memperhatikan masalah ini saat itu. Tentu saja, masih ada beberapa yang berhati-hati, sangat merasakan bahwa segala sesuatunya terlalu aneh, bahwa mereka mungkin benar-benar tidak dapat mengevaluasinya melalui penalaran normal. Jangan bilang bahwa orang mati dihidupkan kembali. Seseorang bergumam, seluruh tubuhnya berputar-putar dengan kekacauan utama. Kemudian, dia segera menjadi tenang. Realem Sea, tempat ini dulunya adalah hamparan kegelapan. Namun hari ini, menjadi sangat intens, tidak lagi tenang. Di belakang bendungan, ada pertempuran hebat luar biasa yang meletus, di dalam setiap semburan laut adalah dunia yang hancur, pemandangannya menakjubkan. Si Hao tiba. Di masa lalu, ketika dia datang ke sini, dia harus sangat berhati-hati. Satu kesalahan dan dia mungkin mati di bendungan. Namun sekarang, dia langsung bergegas masuk, menatap ke laut yang luas dan tak terbatas.
Ini adalah lautan alam semesta, ketika berdiri di sini, orang akan benar-benar merasakan betapa tidak berartinya dia. Hong. Dia baru saja mendekati tempat ini, namun gelombang aura kuat sudah melonjak. Ada makhluk yang naik dan turun di sini, berdiri tegak, beberapa saling berhadapan di laut. Ada orang lain yang duduk di kapal kuno hitam di laut, tidak terburu-buru untuk mencapai pantai. Tentu saja, jarak di antara mereka relatif lebih jauh. Untuk pembudidaya normal, jenis jarak ini adalah angka astronomi, sulit untuk dilalui sepanjang hidup mereka. Si Hao merasa seperti ada seseorang yang memberinya tekanan. Tubuhnya segera mengalir dengan kecemerlangan, menjadi sangat mempesona, alih-alih mengirimkan tekanan kembali. Di laut alam ini, seseorang hanya bisa berbicara melalui kekuatan. Yang lemah tidak bisa terus tinggal di sini. Orang normal juga tidak akan memasuki laut realem. Individu penyelidik itu mundur, merasakan bahwa si Hao sangat kuat. Jenis aura itu memiliki kekuatan penetrasi, bukan penurut yang bisa dengan mudah diganggu. Laut alam juga dikenal sebagai laut pemakaman, karena ada terlalu banyak individu kuat yang mati di sini, mulai dari Raja Abadi hingga Raja Abadi, tidak diketahui berapa banyak yang meninggal. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Asal-usul realem si terlalu misterius. Itu mengarah ke kegelapan dan melewati tanah kegelapan, batasnya sulit untuk dikatakan. Dari dulu sampai sekarang, berapa banyak makhluk yang melewati tempat ini. Ada beberapa yang datang untuk melenyapkan sumber kegelapan, untuk mencabutnya sampai ke akar-akarnya, karena sumber alam asing itu sendiri mungkin berhubungan dengan tempat itu. Ada alasan lain. Ada orang yang ingin menjadi kaisar. Ada desas-desus bahwa di batas tempat ini, ada rahasia menembus alam Raja Abadi, mencapai tingkat rahasia yang lebih tinggi. Dari masa lalu sampai sekarang, Raja Abadi selalu menjadi batasnya, puncaknya, tidak ada cara untuk melampaui wilayah ini. Itu telah menjebak bahkan individu yang paling kuat dan paling menakjubkan. Mereka adalah orang-orang yang menimbulkan gelombang di berbagai era besar, kebanggaan surga yang tak tertandingi. Mereka mengalami naik turunnya zaman-zaman besar, dalam dan tak terukur. Pada level mereka, keinginan terbesar mereka dalam hidup ini adalah untuk dapat melangkah lebih jauh. Itu sebabnya dari dulu hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak orang yang memasuki Laut Realem. Ada juga abadi sejati yang ingin menemukan kesempatan untuk maju ke alam Raja Abadi. Sementara itu, semua Raja Abadi yang kuat ingin menjadi kaisar. Adapun makhluk tertinggi, masih ada yang datang, tetapi mereka semua mati pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang bisa melanjutkan hidup. Namun, begitu seseorang memasuki Laut Realem, akan ada perkembangan aneh yang terjadi, hal paling menakutkan yang terjadi. Ada beberapa orang yang masih menjadi dirinya sendiri dan ada beberapa orang yang berubah, menjadi aneh dan asing. Adapun apa yang terjadi dalam pertarungan hebat, si Hao sudah menebak sebagian besar dari apa yang terjadi. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, dia hanya perlu melanjutkan satu langkah pada satu waktu, membuat kemajuan yang mantap. Ketika bahaya dan tantangan muncul di hadapannya, dia akan menghancurkan semuanya. Namun, dia juga merasakan bahwa masa depan akan sangat sulit, bahwa itu akan menjadi jalan yang penuh dengan darah, atau bahkan jalan yang mati. Apa yang seharusnya datang akan tetap datang pada akhirnya. Dia sekarang memasuki Laut Realem untuk menemukan Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu. Namun, alasan kedua adalah karena dia ingin memeriksa bahaya tempat ini, melihat-lihat. Hong. Gelombang Realem Si mengalir ke langit. Gelombang besar meletus, hamparan merah muncul di depan mata si Hao. Ada pemandangan era besar yang jatuh, makhluk yang tak terhitung jumlahnya layu. Gelombang lain bergegas ke langit. Dia melihat sebuah istana kuno yang megah dan besar, mengalir dengan energi yang kacau. Dia segera tahu bahwa ini adalah istana kuno bimbingan. Si Hao dalam hati terguncang. Dia mengingat pengingat Cao Yuseng di masa depan, untuk berhati-hati dengan istana. Sekarang, kultivasi si Hao sangat mendalam, mampu melawan Raja Abadi, tidak takut apapun. Namun,
dia masih merasakan beberapa reaksi aneh yang harus dia renungkan. Realem Si terlalu besar. Si Hao menyapukan pandangannya ke permukaan laut, tidak berencana untuk masuk terlalu dalam. Itu karena bahkan setelah bepergian dalam waktu yang tak terbatas, dia masih belum mencapai batas, belum waktunya baginya untuk melewatinya. Dia hanya ingin menemukan Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu. Si Hao duduk di Laut Realem. Dia bangkit dan jatuh di atas gelombang laut, roh primordialnya terlepas. 5 alam rahasia besar tubuhnya bersinar, kepalanya segera melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, memadatkan objek buram. Sejak 10 roh primordial besarnya bergabung bersama, Si Hao tahu bahwa jalan Raja Abadi masih berlanjut, bahwa itu tidak sesederhana hanya terobosan biasa. Itu karena dia merasa bahwa dia masih bisa terus bertransformasi. Dia dengan getir merenungkan alam rahasia ke-6 setelah lautan reinkarnasi di perutnya, istana Dao organ internal, 4 ekstremitas-ekstremitas, tulang belakang transformasi naga dan kepala platform abadi. Dia merasa masih ada jalan yang harus diambil, tetapi meskipun keterampilan Dao-nya sudah terakumulasi cukup dalam, masih ada bagian penting yang hilang untuk ranah rahasia ini, masih sedikit. Hong. Tiba-tiba, seolah-olah ada semacam reaksi, banyak makhluk di laut alam menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Itu karena 5 alam rahasia terlalu cemerlang, bahkan lebih menyilaukan daripada matahari surgawi, menerangi laut alam yang gelap. Ada beberapa ahli yang melihat ini. Gelombang mencapai ke langit. Pada saat itu, ada beberapa orang yang mengerahkan kekuatan, menekan ke arahnya. Ini bukan pertempuran yang menentukan, melainkan semua pihak diam-diam menggunakan kekuatan untuk mengujinya. Mereka merasa bahwa metode rahasianya cukup mendalam, membuat mereka sedikit terkejut. Si Hao tidak memperhatikan mereka. Itu karena saat ini, dia merasa seperti dunia rahasia ke-6 akan segera dibuat. Jika berhasil, maka kekuatan magisnya tidak akan terbatas. Gelombang melonjak, energi pembunuh yang kuat menekan. Makhluk paling kuat di Laut Realem terkejut, menekan ke arah Si Hao, diam-diam melepaskan kekuatan pada saat yang sama. Mereka merasa keadaannya aneh. Jika dia membuat semacam terobosan, itu akan berbahaya bagi mereka. Sudah ada cukup banyak musuh di Laut Realem, mengakhiri jalannya hanya bisa menjadi hal yang baik. Si Hao malah bersemangat dan bergerak. Tubuhnya mulai gemetar. Ini adalah jenis naluri, muncul karena dia akan membangun alam rahasia besar ke-6 tubuh. Pada akhirnya, niat membunuh tidak bisa disembunyikan, justru digunakan untuk menghadapinya, menekan dan membunuhnya. Begitu orang-orang itu menunjukkan kekuatan, langit dan bumi akan runtuh, hantu dan dewa akan menangis dan melolong. Dong! Tiba-tiba, langit dan bumi meledak. 5 alam rahasia besar Si Hao bersinar, helai demi helai esensi Dao abadi naik dari tubuhnya. Mereka disertai dengan esensi spiritual, mengembun di atas kepalanya. Ini terutama terjadi ketika dia mengerahkan kekuatan roh primordial, yang bahkan lebih gemilang, seolah-olah semuanya terbakar, bersinar di Laut Realem. Ranah rahasia ke-6, ambil bentuk untukku. Si Hao meraung, memberikan segalanya untuk berkultivasi, membangun ranah rahasia ke-6 di tubuhnya. Dia mendapatkan jalan yang tak tertandingi, membangun dunia baru untuk dirinya sendiri. Sebelum ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan Raja Abadi karena dia selalu mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Namun sekarang, dia merasakan ketenangan lain, mendapatkan kepercayaan diri yang luar biasa. Bahkan jika itu dalam hal keterampilan Dao atau kekuatan magis, dia tidak akan lebih lemah dari orang lain. Di dunia tanpa batas ini, dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk menyapu semua musuh. Hong Long. Seolah-olah era besar didirikan, seolah-olah sebuah zaman dikuburkan, seolah-olah zaman penciptaan surga telah tiba. Di atas kepala Si Hao ada segumpal cahaya, dikelilingi oleh sosok yang sedang duduk. Itu kebal terhadap semua metode, kebal terhadap semua kesengsaraan, abadi dan abadi. Ini adalah sublimasi dari 5 alam rahasia besar, lompatan terakhir. Potensi tubuhnya terjalin dengan kekuatan spiritualnya,
bersama-sama menghasilkan alam rahasia besar ke-6. Ranah rahasia ini tidak ada di dalam tubuhnya, melainkan di luar. Di kepala Si Hao, sosok kecil yang gemerlap itu terbungkus api yang mengamuk. Setelah diperiksa lebih dekat, ini bukan api, melainkan simbol dao besar yang paling kuat. Simbol-simbol itu berkerumun di sekelilingnya, seolah-olah dia bermandikan cahaya yang berapi-api. 3 kaki di atas kepala ada dewa. Si Hao berteriak, suaranya berdering ke segala arah. Ini adalah rohnya sendiri, esensi daging dan roh primordial yang terjalin, kumpulan esensi yang mengalir dari 5 alam besarnya. Tubuh manusia tidak terbatas pada bentuk nyata yang terlihat, tetapi juga meluas keluar. Ada banyak tokoh hebat di realem Si yang khawatir. Kehendak surgawi yang mengujinya dan mencoba menekannya semuanya didorong menjauh. Semua orang merasakan bahwa raksasa telah muncul. Ini adalah raksasa di antara raja-raja abadi, menakutkan tanpa batas. Jika mereka secara acak menetapkan karma dengan tipe figur hebat ini, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Bahkan jika mereka menentangnya, tidak banyak yang mau langsung menghadapinya, berpikir bahwa lebih baik menjadi boneka bagi orang lain. Pada saat ini, Si Hao memperoleh banyak wawasan, benar-benar memasuki puncak alam Raja Abadi. Ini karena dao besarnya sendiri meluas, maju lebih jauh. Namun, di dunia ini, sebenarnya tidak ada pancaran petir yang meretas. Dia masih ingin mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Mengapa ini? Dia mengerutkan kening. Sistem kultivasi terlalu mengejutkan dunia, individu ini terlalu kuat. Bahkan hukuman surgawi tahu bahwa itu tidak berguna, tidak mau mengujinya dengan kesusahan kilat. Ada makhluk purba yang mengatakan ini dengan desahan ringan. Dia sangat terkejut. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya surgawi terlihat samar-samar. Ada beberapa orang yang menebak alasannya, merasa semakin menahan rasa takut. Si Hao menutup matanya, dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa sekarang dia mencapai tingkat ini, jika dia tidak mati, alam yang terkait erat dengan dirinya bisa ada selamanya. Tempat dia dilahirkan, yang mengasuhnya, sekarang dia cukup kuat, dia bisa membayar semuanya. Ada jenis karma seperti ini. Namun, dia memahami tubuhnya sendiri. Dia berjalan tubuh sebagai jalur benih, membebaskan diri dari batasan langit dan bumi, mampu memasuki domain tak berujung di surga. Bahkan jika hukum langit dan bumi berubah, itu tetap tidak akan banyak mempengaruhinya. Ayo melakukan perjalanan kembali. Si Hao membuat keputusannya. Dunia itu tidak dapat membatasinya, dengan jalur daunnya yang hebat, tidak perlu menunjukkan kesalehan berbakti. Namun, Si Hao masih memutuskan untuk kembali, ingin meninggalkan beberapa jejak, membuat dunia itu lebih kokoh dan tidak dapat binasa. Banyak raja abadi melakukan yang terbaik untuk memutuskan jenis koneksi itu untuk melindungi diri mereka sendiri, namun dia sekarang melakukan yang sebaliknya. Hong. Segera setelah itu, Si Hao meninggalkan Laut Realem, kembali ke 9 surga 10 bumi. Cahaya tubuhnya menyinari sungai-sungai berbintang di alam semesta, bersinar terlalu terang. Ini adalah Dao Agung, ini adalah simbol, hukum, dan ketertiban. Orang lain tidak bisa melihatnya, hanya merasa bahwa kekuatan ini sangat kuat, bahwa dunia yang layu menjadi lebih kuat. Si Hao tidak takut, tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Dengan tubuh sebagai benih, bahkan jika dia membantu dunia ini, dia tidak akan membatasi dirinya sama sekali. Dia sudah melampaui ranah ini, kultivasinya berbeda, itulah sebabnya situasi seperti ini terjadi. Raja-raja abadi lainnya khawatir. Yang lain berusaha keras untuk memutuskan hubungan yang mereka bagi dengan dunia, namun Si Hao tidak merasa takut. Ranah ini, meskipun benar-benar hancur, dia tetap tidak akan terpengaruh sama sekali. Sementara itu, jika dia terus hidup, alam ini akan mendapat perlindungan, tidak benar-benar mati. Dia kembali. Di daerah terlarang, beberapa makhluk terbangun, mengungkapkan ekspresi ngeri. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini.
Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.